Pak Jokowi ngendorse Haji Rocker Coffee ini gimana ceritanya? Ini orang cuma pengen jadi doang, tapi setelah itu apa? Nah, sekarang kita harus ini naik kelas, nambah ke situ. Evaluasinya apa? Kedepannya harus ada perubahan. Oke. Ulah gitu-gitu wae. Jangan gitu-gitu aja, sobat kita. Jadi dapat rapelan, terus saya lihat 800.000. Tahu nggak? Yang saya lakukan langsung saya ke Bank Jabar. Saya jaminin cuma dapat 18 juta waktu itu. Apa yang saya lakuin? apa tuh Pak? Beli mesin jahit sama sablon. Langsung buka usaha. Buka usaha. Dulu tuh Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di ruang kita bebas bicara. Yes, dan seperti biasa kita sudah ada di venue dari Horizon Ultima Ratu dengan hidangan yang sangat luar biasa juga. Jadi aku lagi-lagi rekomendasiin untuk sobat kita kalau misalkan pengen staycation, pengen nginep dan juga mungkin pengen buat acara bisa langsung aja mengunjungi dan juga dikontak aja di Horizon Ultima Ratu Serang. Oke. Pada episode kali ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Ini aku juga jadi penasaran juga. Kita akan kulik juga terkait dengan kegiatannya apa aja dan juga backgroundnya seperti apa. Jadi langsung saja ini dia Pak Haji Asep Mulya a.k.a. Haji Rocker. Sekarang boleh gini-gini ya. Gini-gini. Nomornya boleh ya. Kemarin nggak boleh. Nggak boleh. Kemarin nggak boleh. Nggak Sekarang boleh. udah boleh. Pak Haji gimana kabarnya? Baik banget, sehat. Alhamdulillah. Ya. Langsung to the point. Kenapa disebut Haji Rocker? Aduh, pertanyaan udah beribu-ribu nih. Nah iya dong. Haji Rocker udah lama banget, 10 tahun lebih lah. Pokoknya alhamdulillah tuh saya udah haji. Terus saya tuh emang suka musik rock. Oke. Iya. Tapi di sini ini sebetulnya Haji Rocker itu adalah ya kayak movement gitu, gerakannya harus rock gitu, harus rocker gitu. Anti mainstream, bahkan sekarang lebih cenderung ke apa ya, anarkos. Anarkos itu bukan anarki atau violation, bukan. Tapi ya bagaimana bertindak apa itu anti mainstream atau anti mainstream, out of the box ya, lah gitu betul. ya. Setuju. Dan apalagi kan kalau misalkan kita lihat background dari Pak Haji ini adalah sebagai ASN juga. Ya. Dan ASN tuh biasanya dikenal sebagai yang kaku biasanya gitu stereotipnya. Kumis bepelang, krimis. Nah, disegani apa segala macam. Tapi ya sobat kita ketika baru nyampe aja udah santai banget, enjoy banget. Jadi kayak bareng temen aja gitu loh. Gimana bisa menjadi sosok yang seperti ini dengan personality seperti ini? Ya. Pak Haji, apakah memang dulu suka bergaul? Ya, iyalah. Iya sih, betul sih. Ya pertama kan pasti pendidikan lah ya. Pendidikan orang tua, kemudian pendidikan di sekolah, bahkan sampai sekarang kita dengan gaul tuh kita merasa dididik gitu. Setuju. Kita harus bisa dapat ilmu di tempat-tempat yang baik. Semakin kita sering ketemu orang, semakin kita sering jalan-jalan, insya Allah akan membuat diri kita lebih bijaksana. Setuju. Terus melihat orang itu tidak menjadi, wah misalnya kaku atau takut, bahkan malu, enggak. Ya cool aja biasa dulu. Setuju banget. Iya, udah ngobrol baru kita tahu, wih keren nih, atau biasa wae. Nah, itu dia. Ayo hadapi aja. Sobat kita, jadi hadepin dulu ya. Jadi intinya mah don't judge the book by its cover juga ya, gitu loh. Walaupun saya jarang baca buku, sering nonton film atau musik. Tapi intinya ya kita harus merasa jangan merasa rendah hati ataupun jangan merasa sombong, tinggi hati. Setuju. Ya. Biasa aja gaul. Lempeng aja udah gitu. Biasa aja. Betul. Lempeng juga tapi jangan selempeng-lempengnya kayak anak sekarang genjet tuh. Kenapa tuh? Ya cuek gitu. Iya. Itu harus jangan terlalu cuek juga. So itu sosial responsibility kita juga harus kita asah. Iya, setuju. Gitu. Jadi jangan terlalu cuek juga gitu ya sobat kita. Kita harus ngontrol juga sense of belonging kita, terus juga rasa itu tadi sosial responsibility lah itu ya. tadi itu Pak Haji ya. Oke, luar biasa. Nah, aku jadi penasaran juga nih Pak Haji dengan background Pak Haji yang ASN ini dan ternyata Pak Haji juga buka bisnis dan juga ada beberapa kegiatan sosial lainnya. Cara bagi waktunya pusing gak sih? Ih gampang banget itu mah. Coba kasih tips dong. Apalagi di era sekarang kan. Di era sekarang kan teknologi udah maju, media udah oke. Balik lagi ke kita, yaitu saya bilang pendidikan, skill. Kita tuh setiap orang pasti punya keunggulan komparatif sama kompetitif. Ya misalnya komparatif tuh badan sehat, muka yang ganteng, ya nggak? Aku banget kayaknya ya. Iya, Ade lah. Saya jadi inget dulu Ade, inget waktu Cover Boys. Oh iya.
sempat jadi cover boy ini sobat kita nih. Jadi dari situ harusnya kita bisa ngolah dengan, karena kita punya komparatif itu harus dilengkapi dengan skill, yaitu keunggulan kompetitif. Oke. Nah, dengan skill-skill itu dipelajari atau by on experience sih sebenarnya Pak? Kalau dari Pak Haji sendiri? Dipelajari lah, kan kita ada sekolah. Kita sekolah, kebetulan saya kan waktu itu SD, TK, SD, SMP, SMA kan di Pandeglang. Oke. Alhamdulillah dapat undangan masuk perguruan tinggi tanpa tes di IPB, dan saya di situ masuk agribisnis, kemudian lanjut ke masternya di Magister Master Agribisnis, yang semua itu all about management. Wow. Yang dasar bahkan sampai ini. Ada pendalaman yang saya lakukan, yaitu adalah manajemen strategi. Oke. Nah itu kita belajar di situ. Dari situlah ternyata bukan cuma tentang agribisnisnya aja, tapi bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari juga. Betul. Setuju ya? ya? Di situ ya. Nah, jadi kalau misalkan sobat kita juga penasaran gitu, kayak misalkan banyak gak sih teori-teori mungkin di perkuliahan dan juga yang di sekolah yang relate ke kehidupan. Ya kalau misalkan kita lihat, kita dalami, kita nikmati gitu ya, sebenarnya ada relate juga. Tadi sempat ngobrol juga sama salah satu narasumber bahwa marketing itu ternyata di kehidupan sehari-hari selalu dilakukan. Ternyata sekarang juga manajemen strategi itu tadi dilakukan juga di kehidupan sederhana sehari-hari. saja. Kita pakai pola manajemen sederhana, yaitu POAK itu. Planning, organizing, organizing, actuating, and controlling. Oke, POAK. POAK. Ya, kalau kita sudah jalan, sebetulnya pola kita tuh itu aja, konsisten aja. Oke. Komit dan konsisten. Kita lakukan di berbagai bidang. Bagaimana kalau mau lakukan sesuatu, kita planning dulu dong. Nah, itu dia. Udah planning ada, kita organizing dulu dong. Ya. Terus konkret kan actuating. Abis itu kita evaluasi, controlling. Bulak-balik lagi aja. Kadang di kita tuh makanya saya suka ngeliat ada dalam setiap bidang apapun ya. Ini orang cuma pengen jadi doang, tapi setelah itu apa? Nah, sekarang kita harusnya naik kelas, nambah ke situ. Evaluasinya apa? Kedepannya harus ada perubahan. Oke. Ulah gitu-gitu aja. Jangan gitu-gitu aja sobat kita. Jadi walaupun kita udah tahu goals kita apa, tapi harus kita evaluasi dulu. Karena kalau misalkan kita pengen ngejar goals doang, ketika kita udah di titik itu bingung mau ngapain gitu Pak Haji. Harus ada naik kelas, peningkatan. Setuju. Setuju. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, aku juga jadi penasaran gitu ya dengan background Pak Haji ini yang dari ASN, yang tadi udah dijelasin juga stereotipnya yang disegani, kaku dan segala macam. Nah, banyak kegiatan di luar kegiatan pemerintah. Tantangan terbesarnya apa sih, Pak Haji? Ya, itu kan lahir juga bagaimanapun saya tidak lepas dari pengalaman saya di kuliah sama di organisasi ya. Sehingga ketika di ASN pun gitu. Ini sebenarnya ada titik-titik yang membuat kenapa saya bisa melakukan ini. Oke. Jadi saya menjadi ASN dasarnya itu bukan keinginan pribadi. Dasarnya bukan keinginan pribadi. Dasarnya adalah disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Ini adalah salah satu masalah di keluarga-keluarga biasanya nih sobat kita ini. Nah, masalahnya bagi saya itu bukan masalah waktu itu. Karena sebagai orang daerah yang dididik taat agama, salah satunya harus nurut sama orang tua. Setuju lagi. Kan, Terus gimana tuh? Nah, saya terapkan pola manajemen saya waktu itu. Karena ditawarin dan kondisinya lagi bagus tuh. Banten baru jadi provinsi. Jadi waktu itu orang tua bilang, di provinsi baik, bantuan, gitu kan, bangun Banten katanya, bangun Banten. Bangun Banten, keren banget. Saya tuh mikirnya lama waktu itu. Aduh gimana ya, sedangkan cita-cita saya waktu itu coba apa tuh? Jadi pengusaha pengennya kayak orang tua. Terus bergerak di bidang impresario gitu. IO-IOan, saya udah waktu itu sempat masuk di IO saya. Oh, berarti doyan event juga ya Pak Haji ya? Dulu zamannya Telkomania, dulu saya tuh sama IO Cinggarido Galma, waktu itu salah namanya itu. Tapi akhirnya saya waktu itu juga ketika ditawarin, saya sudah mau lulus di S2 waktu di Bogor waktu itu, dan lagi megang turnya DPRD Kalimantan gitu tentang agribisnis di Jawa dan di Banten dan Jawa Barat. Wow, keren banget. Jadi saya ditawarin waktu mulai dari Merak, Serang, Bogor, Cianjur. Akhirnya pas terakhir itu pas di Bandung, ingat banget saya di Sindang Reret itu ditelepon sama mama saya, emak lah. Ulangin mamah marah. Nah loh. Aduh, jangan buat mama marah tuh. Udah repot tuh. Singkat cerita, pokoknya saya ngejat lah lari itu, naik bis saya dari mana Bandung tuh ke Bogor dulu, ngambil mobil ke Banten, ikut tes.
Jadi poinnya adalah bahwa saya jadi ASN bukan keinginan pribadi, mengorbankan cita-cita pribadi. Mengorbankan cita-cita pribadi untuk orang tua. Sehingga saya nggak main-main jadi ASN itu, nggak main-main. Gak main-main nih sobat kita. Nggak main-main. Betul. Disangkanya gue masuk ASN nyogok kali. Nah, perjuangannya. Cita-cita ngorbanin cita-cita amat. Tapi ternyata ya sobat kita ya, ketika sudah jadi ASN tetap bisa mewujudkan cita-cita yang dulu sempat terhenti ternyata Pak Haji. Bayangkan, gaji pertama saya dapat itu waktu itu 2012 tuh 800.000. Sorry Pak Haji masuk ASN di tahun berapa berarti? 2001. 2001. Oke. 2002, 2002 berarti ya. 2002. Bukan 2012 ya, sorry ya. Makanya jauh banget nih gajiannya 2012. Dapat rapelan, terus saya lihat 800.000. Tahu nggak? Yang saya lakukan langsung saya ke Bank Jabar, saya jaminin cuma dapat 18 juta waktu itu. Apa yang saya lakuin? Apa itu Pak? Beli mesin jahit sama sablon. Langsung buka usaha. Buka usaha. Dulu tuh sebelum zamannya clothing tuh kita udah duluan. Saya ingat banget tagline-nya. We made limited clothes and made by order. Gimana gak keren? Gue bikin produk-produk yang terbatas waktu itu, hanya selusin, harga bisa lebih tinggi. Limited banget. Luar biasa. Berarti memang konsep-konsepnya sudah terpikir. Memang jiwanya bisnismen banget gitu kayaknya Pak Haji. Ya begitu. Cuman ya terus terang sekarang ya emang nggak terlalu bisnis banget sekarang, bahkan sosial. Lebih sosial aja sekarang ya Pak Haji. Soalnya udah lumayan tunjangannya dari pegawai negeri. Gede banget tahu. Agak sombong juga nih sobat kita, agak pusing. Iya sih betul. Saya bisa mengajak. Ayo give back ke. Give back. Setuju. Give back ke Banten gitu. Iya. Lu dibayarnya gila lu, aduh gua aja bersyukur, orang kaya bersyukur gua. Gimana? Oke, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru banget sama Pak Haji Rocker gitu ya. Ada suguhan di depan kita cicipin dulu nih Pak Haji. Waduh, saya dari tadi nunggu momen ini. Oh iya itu tadi ya. Tahu nggak, ngincernya ini dulu nih. Kurmanya dulu. Saya agak butuh energi nih, jadi makan kurma. Itu dia. Ini adalah program terbaru ya Pak Haji ya, dari Horizon Ultima Ratu. Wow. Nah, jadi ini ada di Semerbak Semarak Arabian Culinary. Ini sampai bulan puasa nggak, terusin dong? Enak gitu kayaknya. Nah kayaknya iya sampai bulan puasa. Dan yang dipesan Pak Haji ini cocok banget untuk sobat kita kalau misalkan kamu suka minuman yang non coffee. Jadi nggak ada kopinya, cuman brown sugar dan juga kurma milkshake. Kalau yang aku ini, kamu suka yang kopi-kopi, bisa dipesan aja langsung di Horizon Ultima Ratu ya. Karena ini ada espresso kopinya gitu. Jadi bisa langsung. Tapi saya pesan non coffee bukan berarti nggak suka kopi loh. Karena seharian udah ngopi tadi kata Pak Haji. Saya agak too much kopi aja. Jadi terus lagi butuh energi, ngelihat ada kurma kayaknya mantep gitu ya. Gimana rasanya Pak Haji? Coba diseruput dulu dong. Ya? Diseruputnya harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Mulut saya udah penuh manis sama apa itu Pak? Sama kurma. Oh sama kurma. Saya pikir manis sama yang lain gitu loh. Kan kita harus bisa jujur sama lidah kita juga. Betul. Kalau ditanya sekarang saya lagi makan, rasanya rasa kurma dong, walaupun udah minum ini. Oh iya betul. Oh betul, aku nggak kepikiran loh sobat kita. Gitu dong. Oke. Ntar ya sambil jalan. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Tadi kita udah ngebahas tentang sosok Pak Haji sebagai ASN. Dan ternyata nih ya sobat kita, Pak Haji ini bergerak juga di bidang sosial tadi yang udah dari tadi disepil juga sama Pak Haji Rocker sendiri gitu ya. Yaitu adalah Haji Rocker Foundation. Apa? Lagi minum sabar ya. Nah, apa itu Pak Haji? Ini baru susunya kerasa banget ini. Manis ya, mantap ya. Energinya disegar. Energi jadi segar, betul. Tapi kuncinya adalah kurma menurut saya. Kuncinya di kurma. Mantap ya. Nah, Haji Rocker Foundation. Jadi kan itu yang ditanya itu, saya organisasi udah ikut banyak. Oke. You name it lah, organisasi kepemudaan, KNPI, Karang Taruna, lain-lain. Dan menurut saya waktu itu terlalu kaku gitu. Oke. Terlalu kaku, terus ya pada singkat cerita waktu itu akhirnya saya bikin yayasan sama teman-teman. Oke. Ya teman nongkrong aja gitu. Saya pengen membantu pemuda biar lebih konkret aja, lebih cepat gitu. Oke. Nggak pakai rapat-rapat lagi. Emang kayak udah bosen rapat aja tuh kayaknya tuh. Ngobrol, akhirnya kita teguhkan waktu itu bikin yayasan. Oke. Namanya Yayasan Banten Muda Mandiri. Banten Muda Mandiri. Mandiri ya. Nah, karena saya terinspirasi waktu itu ada tabloid Banten Muda ya kalau nggak salah. Ya. Terinspirasi bikin yayasan itu. Nah, Haji Rocker Foundation itu kayak nama pasar gitu loh. Maksudnya? Jadi gini ya, kita setiap bikin event itu selalu aja tuh saya selalu
biasalah netizen lah ngomongin bla 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 Oh, gitu. oke. Bla bla bla, terus singkat cerita pokoknya udah Kak Haji pakai nama Haji Rocker aja katanya. Lah gue mah orang kita bikin event gak pakai nama aja gue suka diomong-omongin. Iya, gimana pakai nama sendiri gitu. Ya nggak apa-apa sekalian katanya. Ditantangin tuh. Ditantangin sama teman-teman. Oke. Karena saya melihat takutnya terlalu narsistik gitu pakai nama Haji Rocker itu. Emang sebenarnya gue narsis. Tapi bukan NPD ya, istilah sekarang NPD ya. Iya, istilah sekarang NPD. Bukan, beda. Narsis gue beda. Beda. Positif. Narsis gue karya atau. Nah, betul. Lebih positif tuh sobat kita. Ya singkat cerita pokoknya ya udah deh. Lu yang ngerjain ini kata gue barang-barang tanggung jawab lu ya, gue siap. Ya udah tuh Haji Rocker Foundation. Dulu kan keren-kerenan Qatar Foundation bla bla gitu. Ya. Jadilah sekarang Haji Rocker Foundation. Sama ada lagunya juga. Ada lagunya juga. Wah, ada. Visi misinya apa dari Kayak nyalon gubernur aja mungkin yang kalau daerah visi misi. Apa sebenarnya awal mulanya kan pasti ada kegelisahannya gitu Pak Haji. Apakah dari malas rapat itu tadi tiba-tiba ada Haji Rocker Foundation kan enggak juga. Iya, jadi kan visinya hanya ingin ya semua happy. Misinya dengan mewujudkan anak-anak muda itu punya karya aja. Membantu mereka mewujudkan karya itu. Berarti bisa dibilang programnya adalah menjadi fasilitas dan juga wadah juga untuk anak-anak muda. Iya. Bahkan ada yang minta KTA ke gua. Haji Rocker. Gaji boleh ngaji mundur atau bebas kata gua. Kan ada yang jualan KTA. Kok aduh minum gua. Minum dulu Pak Haji. Maksudnya justru kan partisipatif ini kita ajak. Bahkan teman-teman tuh Haji bikin apa namanya base camp apa kantor apa sih namanya istilahnya sekretariat. Lu kata gua. Sekretariatnya adalah di otak semua lu semua gitu. Ngapain lu sekretariat karena dulu selalu tuh program pertama selalu minta bantuan sama kita tuh kontrak sekretariat kalau organisasi itu buat mangkal atau buat banget ya tempat-tempatnya, tapi kejadian kesini sekretariat itu menurut gua bisa di mana aja. Sekarang kan lu lihat sekarang apa namanya tempat kerja itu namanya space apa? Working space. Udah. Iya betul. Iya di mana-mana, enggak usah nyawa-nyawa kantor. Setuju. Itu. Makanya ketika gimana sekretariatnya? Ya itu di otak lu kata gua. Kapan kita mau ketemu di mana? Ayo. Jadi memang luar biasa sampai susah ngomongin. Out of the box. Nah, itu tadi ya Pak Haji Rocker ini aja sobat kita, karena itu tadi mungkin kalau misalkan kita ngelihatnya secara organisasi ya punya sekre, terus juga harus rapat, programnya seperti ini. Ya mungkin dari Pak Haji sendiri memang secara personality gak suka yang kaku gitu. Jadi ngebuat sendiri, ya itu tadi gitu ya, ada beberapa hal yang kaku di saat tertentu aja. Betul. Jadi disesuaikan. Jadi kalau misalkan butuh sekre, nggak mesti punya sekre, nggak mesti harus ada tempat. Tapi gimana otak kalian aja, mau ketemu, ayo ketemu dimanapun itu. Jadi kita harus outputnya harus jelas. Jadi kayak misalnya teman-teman apapun tuh mau orang yang penggila seni, sport apa, event, bla bla bla. Pokoknya ibaratnya di buletan itu ada satu buletan yang belum keisi. Ayo kita wujudin. Yang penting acara lu jadi, karya lu jadi, ayo. Sehingga mereka bisa jualan, mereka bisa ekspresif ke next step gitu. Ya, kalau karyanya gak jadi mah ngapain? Pak Haji, ada pertanyaan juga nih. Kan ini pasti ditonton nih sama sobat kita gitu ya. Kalau misalkan ada yang pengen ikut berkontribusi nih di Yayasan Haji Rocker Foundation ini, ada caranya nggak sih Pak Haji? Kontribusi? Alhamdulillah. Nah, dana apalagi? Nah, itu dia. Agak kebalik ya. Enggak, kontribusi apa? Ayolah, open kok. Mau kontribusi apa gimana? Ayo. Mau ikut gabung juga hayu, pokoknya welcome lah. Welcome. Pasang aja logo Haji Rocker. Pasang aja, tempel aja pokoknya. Iya, karena Haji Rocker itu bukan hanya gua gitu, tapi gerakan, spirit gitu loh. Setuju. Spirit yang bahkan itu bisa menjadi apa ya? Bondingnya orang-orang. Jadi kalau misalnya kayak di bola tuh, di lapangan apa ada yang pakai Haji Rocker, udah naik duluan. Pakai Haji Rocker, apanya Haji Rocker lo katanya? Ada yang kayak gitu kadang-kadang. I see. Iya, misalnya atau di jalan gitu, Haji Rocker, nanya duluan. Kenal Haji Rocker juga katanya. Ya gitu-gitu aja sih, simpel-simpel aja, nggak usah bangun gedung tinggi yang seperti apa gitu, atau bikin apa event yang gemerlap tapi rugi yang ikutnya. Setuju. Dan bisa dibilang juga menjadi salah satu ajang silaturahmi juga gitu ya Pak Haji ya. Iya,
Gua sama suka kaget juga, pernah kaget. Ada tukang ojek pakai topi saya. Haji Rocker. Sampai, menang di mana? Dari mana? Akhirnya dekat kita. Oh, oke. Ya, pokoknya ya Seru. apa ya? Buat kalau anak muda tuh buat pemecah ini ada buat nyambunginnya, apa sih namanya sih? Apa namanya itu Pak Haji? Iya, coba anak muda tuh icebreaker lah, atau bukan icebreaker sih. Jadi kan kita kalau mau ketemu orang tuh apa ya, nyari apa ya. Tapi kalau udah ada topinya gitu. Jadi nambung. Jadi ada topik pembicaraannya apa? Apa istilahnya tuh, coba Apa istilahnya aku lupa juga jadinya. Nanti di-cut cari dulu nanti. Ya nanti kita cari dulu ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk yayasan nih ya. Tantangan terbesarnya apa dalam menjalankan yayasan Haji Rocker Foundation ini Pak Haji? Nah, tantangan terbesar saya sebetulnya itu. Mereka menganggap bahwa kita tuh yayasan punya duit terus. Nah, mereka ke kita tuh kesannya kayak minta duit aja. Setuju. Nah, kita kan udah lama, hampir mau 10 tahun. Wow. Jadi kita tahu sekarang kalau ada orang yang minta bantuan ke kita hanya cuma nyari duit aja, kita udah males. Sedangkan yang kita tawarkan adalah dana itu terakhir lah. Ya. Duitnya terakhir. Yang penting itu adalah ayo kita silaturahmi, ngobrol, tujuan lu apa, visi misi, terus kurangnya apa. Kalau bisa kita bantu melalui pendekatan manajemen, tata kelola, kemudian pendekatan dengan networking. Ayo gitu. Oke. Misalnya kan Kak Ji pengen ngadain acara nih, cuma susah tuh dinas ini, Kak Ji gedung ini. Kalau kita punya relasi kan kita member banyak tuh. Bantu dong teman, ada acaranya gini. Oh ya nggak apa-apa, pakai aja. Gas. Oke. Jadi gitu. Jadi memang gara-gara itu tadi ya, tantangan terbesarnya adalah gara-gara ini adalah sebuah yayasan dan juga foundation gitu ya, sobat kita. Dikhawatirkannya dan itu tadi apa yang dikatakan Pak Haji Rocker gitu, bahwa nggak melulu tentang duit gitu loh. Ya iyalah, bahkan saya suka lucu. Wah, Pak Haji bohong tuh katanya. Ya yayasan, tapi gua ke sana nggak dapat duit tuh, malah diceramahin. Gak mesti begitu sobat kita, bisa networkingnya, dibantu manajemennya, semuanya. Jadi nggak melulu tentang dana gitu. Dana itu adalah yang terakhir gitu. Jadi santai aja semuanya. Ya. Oke, luar biasa. Kita balik lagi ke salah satu cita-cita Pak Haji yang katanya sempat hilang tapi sekarang tumbuh kembali. Iya. Ini ada di depan kita apa ini Pak Haji? Bisa dijelasin gak sih? Aduh, itu Haji Rocker Coffee, roasted coffee bean, 100% kopi alami. Bela dan beli produk petani. Waduh, keren banget itu tagline-nya. Saya basicnya, keilmuan saya kan petani, agribisnis. Iya. Ya, saya banyak banget membina teman-teman petani untuk bisa menjual produknya. Nah, waktu itu tahun berapa? 2015-an kita tuh teman-teman nongkrong tuh muncul ide. Waktu itu kita sering ngopi tapi kok ngopinya saset gitu. Padahal Banten tuh punya kopi gitu. Banten tuh punya kopi. Nah, ini fun fact juga nih. Mungkin para anak-anak sekarang juga taunya cuman kopi Gayo, kopi Toraja. Ternyata di Banten sendiri nih tempat tinggal kamu, provinsi kamu punya kopi. Ya. Jadi kita waktu itu dari mulai ngobrol-ngobrol sampai kita bisa merealisasikan festival kopi pertama itu 2019. Festival kopi pertama di Banten? Di Banten. Wow. Browsing lah, ada anak muda nih. Keren. Oke, berarti awal mulanya tuh gimana Pak Haji sampai akhirnya bisa keluar produk Haji Rocker Coffee? Jadi kita festival pertama itu kebetulan saya di pertanian. Waktu itu kita mengoptimalkan komunitas-komunitas. Oke. Dan mereka pun pengen eksis lah. Akhirnya singkat cerita kita tanpa bantuan pemerintah waktu itu, tidak ada anggaran, komunitas saja mencoba merangkum potensi-potensi. Akhirnya kita bikin festival kopi pertama dengan tagline Banten punya kopi. Banten punya kopi. Sekarang setiap tahun sudah ada Banten kopi. Setiap tahun berarti sekarang. Wow. Ada umur berapa? Ada. Sekarang mau ngopi enak di mana-mana ada sekarang kedai-kedai. Iya, banyak kafe sekarang Pak Haji. Dulu kalau mau ngopi enak ya ke hotel, ke Horizon ini. Betul. Jadi kalau ada teman di Jakarta tuh misalnya, Ji, acara jam berapa? Jam 8:30. Waduh, gua udah datang nih. Mau ngopi dong. Waduh, ngopi enak di mana ya? Ya pasti ke hotel. Oh. Dulu nggak ada kedai-kedai. Masih sedikit lah, masih kurang. Nah sekarang mulai rame ya. Mulai rame semua. Nah itu kita udah mengenalkan Banten punya kopi. Nanti juga buat oleh-oleh gampang kan. Kita pergi keluar, orang Banten tuh pasti beli oleh kopi. Iya. Yang suka kopi ya. Nah sekarang kalau balik lagi ke kita, dia beli apa? Iya. Ya kopi juga. Betul. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Dan ini akhirnya setelah saya mendorong orang banyak buat, ketika saya ini tagih juga sama teman. Terus Kak Haji mana produknya katanya? Akhirnya
saya mencoba membuat akhirnya. Oke. Haji Rocker Blend ini. Haji Rocker Brand ini. Dan ini adalah beans kopi langsung diambil Gunung dari Karang. Gunung Karang. Ya. Nama beansnya apa sih Pak Haji? Ada Robusta. nama? Robusta. Ya, Oke. Jadi saya waktu itu adalah cita-citanya ingin menjadi komplementer dari kopi saset. Oke. Nah, jadi saya waktu itu minta ke teman, coba gua bikin kombinasi minuman atau blendin kopi lokal, tapi harga oke, rasa oke. Oke. Di sekitar ya pokoknya ya nggak mahal-mahal lah, 100 sampai 150.000 sekilonya. Iya. Singkat cerita akhirnya dapatlah blend ini dari teman kita. Oke. Seharga dulu tuh masih 120.000 per kilo. 120.000 per Per kilo. kilo, Oke. setahun 2-3 tahun lalu. Oke. Nah, sekarang kan harga udah naik ini 180. 180 per Iya. kilo. Makanya sekarang per 200 gram ini dijualnya berapa Pak Haji? Sekarang ya gocap lah. 50.000 Biar berarti ya. nggak norogin, nggak balikin. Gocapnya biar cepet. Iya betul. 50.000 aja tuh ya sobat kita. Dan ternyata kopi atau brand Haji Rocker ini sudah di-endorse ke Pak Presiden Jokowi. Gimana ceritanya Pak Haji? Mengendorse ke Pak Jokowi. Jokowi endorse saya ini. Oh iya, maksudnya Pak Jokowi ngendorse Haji Rocker Coffee ini gimana ceritanya? Kalau kata orang sini mah goib. Goib. Nggak tahu saya juga tiba-tiba itu. Masa nggak Jadi gujuk-gujuk Pak Haji? Jadi begini. Waktu itu, aduh, seru juga sih seru. Jadi waktu itu saya spill ya. Ada keinginan dari saya itu waktu itu pengen ketemu pimpinan PJ Gubernur waktu itulah. Oke. Waktu itu saya ya pokoknya mau ditemuin lah waktu acara Kaulatan Sungsang. Cuman waktu itu saya nggak bisa karena saya harus nganter anak saya tanding bola. Dalam hati saya waktu itu nanti juga bisa ketemu lah gitu ya, bisa inilah karena nganter anak juga kan bagi saya sahid. Betul. Singkat cerita pokoknya hari Senin adik saya tuh ditawarin pameran katanya. Di mana? Di ICBSD sama HIPMI. Oh ya udah tuh berangkat aja. Singkat cerita dia ngambil kopi. Berangkatlah besok tuh. Saya yang nggak berangkat, saya mau. Di rumah aja berarti anak di rumah di kantor. Oh oke. Nah itu kan minggu depannya. Kalau itu kan hari Sabtunya. Ya singkat cerita pokoknya dia pameran di sana ikut. Ada ajudan gubernur ngirim ke saya foto dipegang Jokowi. Waduh. What? Saya bilang foto mah bisa diedit kali ya. Iya. Foto mah. Tapi udah berapa lama banyak tuh kirim foto ting. Padahal di silent. Ini lagi ting. Suara manual. Manual dong ya. Banyak masuk. Video. Wah kata gua. Waktu itu saya lagi rapat di kantor saya yang baru BPBD. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ih bener ini mah. Wah gua nangis gua. Beneran nangis? Nangis. Netes? Iya. Cuman enggak. Cuman enggak begitu ya? Ya Allah. Doa gua terjawab. Masya Allah. Doa terjawab dalam arti ya pimpinan gua notice dong. Jokowi dia menyampaikan itu di depan dia. Wow. Notice. Keren. Gua kasih tepuk tangan dong. Brand lokal yang sekarang sudah merebak ke nasional. Amin. Karena Pak Jokowi langsung mengendorse gitu ya. Langsung dipromosikan, langsung dipegang. Luar biasa pokoknya keren banget. Dan apa rencana Pak Haji ke depan dalam mengembangkan kopi ini atau brand ini Pak Haji? Ada rencanakah akan buka store-nya mungkin di Jadi begini, Banten? ini yang disayangkan ya. Disayangkan kok tidak ada yang bisa menangkap di teman-teman anak-anak muda lah. Iya. Kalau saya udah sebenarnya biasa aja, cukup aja udah bikin produk, penjualan juga sebenarnya lebih banyak ke sosial saya. Ngasih sampel biar orang tuh aware bahwa Banten punya kopi yang berkualitas. Saya justru mengharap waktu itu banyak sih ke saya tuh, Ji, yuk bangun pabrik, lu punya stok berapa, bla 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 gitu. Atau Ji, lu gimana ini, yuk kita kembangin bla bla bla. Tapi maksud saya, ya gua mah mau santai aja jualannya waktu itu tuh. Dalam arti begini, ketika ada kita jual banyak, permintaan banyak, kalau enggak ya biasa aja. Ya udah santai aja. Tapi intinya adalah saya sebenarnya berharap waktu itu sama teman-teman yang muda tuh, karena waktu itu di HIPMI ya, ada yang menindaklanjuti yang lebih oke. Kalau saya lagi, kalau saya berbuat, udahlah saya kan ASN. Iya. Jadi saya pengen waktu itu, hayu silahkan. Tawaran-tawaran besar sama saya nggak terlalu diambil karena saya nggak mau ada monopoli yang besar. Jadi karena saya lihat posisi kopi kita memang
besar, tapi produk kita ini masih relatif sedikit sebetulnya. Iya. Jadi ketika ada tawaran besar pun saya nggak mau terlalu janji surga. Iya betul. Ya lu kalau mau ya beli aja banyak. Gitu. Terus bikin varian-varian kopi seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi memang harapannya kalau misalkan ke depan pasti ada harapan baiknya. Tapi yang diharapkan oleh Pak Haji Rocker itu sendiri adalah anak-anak muda nih yang ngambil aksi untuk bisa ikut bergandengan dengan Pak Haji untuk mengembangkan produk dari Banten ini, khususnya kopi Haji Rocker. Nggak perlu Haji Rocker aja, ini kan iklannya sudah ada tuh. Iklannya sudah ada kasarnya, ya tinggal action aja. Betul, betul. Tinggal di crop aja tuh fotonya Pak Jokowi gitu yang lagi megang ini, langsung aja jadi disebar flyernya. Dan saya juga nggak minta royalti bla 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 gitu. Yang penting tuh bela dan beli petani. Intinya bagaimana kopi petani dibeli. Setuju. Iya. Setuju. Itu aja. Setuju. Setuju. Gitu tuh sobat kita. Makanya saya menghimbau juga. Di kita banyak tapi yang bin lokalnya masih sedikit kayaknya. Walaupun ada yang ini tapi mereka lebih seneng yang lain yang murah gitu. Dari daerah lain memang bisnis ya. Tapi hayulah saya pengen ada teman-teman yang pride gitu menggunakan bin lokal gitu. Betul. Setuju. Boleh. Keren banget. Dari tadi setuju mulu. Iyalah, masa nggak setuju tiba-tiba berdebat dong kita di sini kalau nggak setuju Pak Haji. Oke. Ini seru banget sebenarnya sobat kita ya, kita ngobrol sama Pak Haji ini. Dan aku penasaran juga dibalik dengan gaya yang unik ini ya Pak Haji ya, aku lihat ya. Unik dong aku lihatnya. Biasa aja. Unik dan nyentrik sebenarnya aku lihat nih. Ditambah ada tagline Haji dan juga Rocker. Ini apa ya, bisa dibilang apakah memang ada perpaduan yang pengen dikombain dengan Pak Haji? Haji kan itu tadi kalau misalkan kita bahas. Emang Haji kenapa? Stereotipnya kan kayak astagfirullah. Enggak, belum ngomong. Jangan berlebihan Pak Haji, tolong. Saya jadi takut juga sama sobat kita nih. Pak Haji itu kan kayaknya disegani gitu. Disegani gimana sih? Disegani dong. Dengan kumisnya yang putih panjang gitu. Kalau Pak Haji tuh lebih belum cukur aja. Belum cukur. Ya terus dengan rockernya ini gimana? Apakah memang itu brand image yang pengen dibangun oleh Pak Haji atau seperti apa Pak Haji? Jadi saya ingat banget waktu itu zamannya ramai politik identitas itu loh. Oh oke. Waktu itu inget gak kasus saya ini yang kita di Kota Serang tuh? Remember yang orang pedagang warteg siang-siang digerebek. Oh oke. Tahun berapa tuh Pak Haji ya? Gue mau tanya siapa yang beresin. Minum dulu boleh nggak? Boleh minum dong. 2017. Ya, sebelum Covid. Bukan Magicom-nya sekarang. Kalau Magicom yang sekarang itu udah dewasa. Jangan reaktif. Oke. Aman kan? Walaupun ada yang influencer datang ngasih, udah aman tuh, selesai tugas gue udah beres itu. Waktu itu mau heboh sampai teman-teman saya pun waktu nggak berani ngebantu. Oke. Karena singkat cerita pokoknya waktu itu saya diancor. Bahkan diancor pusat. Oke. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan itu. Karena saat itu netizen ada yang langsung mengcrop, kemudian bikin konten donasi. Oh. Dan hasilnya sangat fantastis. Wow. Karena terkumpullah donasi itu, kan amanat mau disampaikan. Iya. Banyak penolakan kan di sini ya. Iya. Nah, saya lah menjadi mediator itu. Wow. Dan saya nggak muncul waktu itu. Kalau mau cerita lebih ini ya satu episode lagi lah. Satu episode lagi. Tapi dia begini, kenapa saya berani Haji Rocker itu biar menjadi apa ya? Dulu tuh kan toleransi itu menjadi. Iya. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa saya haji, tapi jiwa saya rocker yang dalam arti toleransi, menghargai gitu. Mengajak. Saya sempat waktu itu ingin menjadi figur yang tidak ditakuti gitu. Haji, wah langsung kan waktu itu, maaf ya, waduh gitu kan. Padahal sama aja. Gitu sama ya. Kita aja. Manusia semuanya derajatnya sama di mata Tuhan. Iya, dan saya merasa waktu itu, bukan merasa ya, dengan itu membuka diri, orang mau curhat. Oke. Ngasih tahu ke kita, aduh Kak Haji ini banyaklah dulu tindakan-tindakan atau fenomena di sosial yang sebenarnya harus ya sama lah gitu. Kayak sekarang sih udah enak. Udah enak ya. Udah enak sekarang udah santai semuanya. Iya, udah. Kalau ada apa-apa pun yang mencoba memercikan ya aman sekarang. Alhamdulillah. Jangan takut. Ya, jadi nggak usah takut ya. Dan itu tadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan toleransi itu sendiri. Salah satu cara yang digunakan Pak Haji adalah dengan namanya itu Haji Rocker. Saya dulu pernah tuh dapat apa istilahnya ya? Ada yang nge-DM saya tuh atau di halaman saya bilang,
wah nggak boleh tuh bawa nama haji. Ada tuh hadisnya ke saya, aduh nggak saya baca lah. Wow, pokoknya nggak boleh bawa nama haji ya. Sempat pro kontra juga berarti. Oh iya, saya saya balas. Justru saya ini mau diangkat jadi Habib, saya bilang. Cuman saya nggak sanggup, saya bilang. Langsung leave dia. Udah sih maksudnya. Ya, intinya sih maksud saya bukan ngeiniin ya, hayulah. Ya. Equal, semua sama ciptaan Setuju. Tuhan. As long as you treat a creator of God. Nah, saya pegangan saya adalah selama lu memberi bukan jaminan mentreat ya, memperlakukan ciptaan gua kata Allah. Ya itu on my side. Tumbuhan, hewan, manusia apalagi. Itu aja sih. Betul. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Haji Rocker. Keren. Keren banget. Walaupun gayanya santai, penyampaiannya santai, tapi tetap ada pesan dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan nih. Dan aku juga penasaran dengan gayanya yang santai dan juga nyentrik ini ya, sobat kita. Ternyata aku dapat info juga bahwa Pak Haji ini ternyata suka ngoleksi jam G-Shock ya katanya. Ya. Malu tahu. Lagi pakai warna apa? Biasanya kan kalau misalkan orang-orang Rolex. Iya, Rolex, Raymond Well, Daytona, iya Richard Mille. G-Shock Ya. nih kenapa? Gue terharu, malu tahu gue. Diseru nih. Kenapa G-Shock? Anak muda banget gitu. G-Shock tuh kan apa? Tahunes ya, apalagi slogannya tuh. Apa ya dia ya? Aku lupa pula ah. Intinya begini. Saya tuh udah malas sama aksesoris yang apa sih kalau bahasa saya sih giung. Iya, oke. Giung tuh dalam arti too much gitu. Misalnya orang pakai jam, gua tahu itu palsu itu kata gue. Walaupun apa gitu ya. Jamnya mahal tapi gua tahu tuh. Iya. Karena konsistensi kelihatan lah, Iya, gitu. iya. Terus waktu gua kenapa suka mengkoleksi G-Shock, satu kuat lah. Oke. Kuat banget. Yang kedua, ya kayak tadi tuh, lu ketika pakai G-Shock, gue pernah begini. Ada waktu itu siapa? Drummernya pas bandnya si Sandi. Lagi nge-MC. Orang lain kan, pengen tangan-tangan, gue cuma begini. Sandi! Gue bilang. Pakai G-Shock. Sesama G-Shock. Foto. Oh, I see. Seru banget. Tapi di luar itu ya emang, karena kuat itu, Iya. lama, lucu. Warnanya lucu-lucu. Dan gue sekarang ya emang suka yang collapse. Okay. Dan itu menginspirasi gue dalam setiap kegiatan gue. Gue pasti collapse. Siapa Hayu bareng-bareng. Seru. Hayu. Berarti ada berapa jumlah koleksi jam G-Shocknya Pak Haji? Malu gue. Malu. Ntar Ratusan? Puluhan? Waduh, kayak kembalian. sih, Ya, ratusan lah. Wah, keren banget. Ini kalau misalkan nanti ada tim dari G-Shock nonton, mungkin konten ruang kita ini boleh di-endorse kali ya Pak Haji ya? Jadi gini, implikasinya sekarang, kenapa juga gua koleksi, investasi juga. Investasi, Iya. Berarti tiap tahun bisa jadi rare dan harganya makin mahal? Ada rare, ini, baca dong. Gorillaz. Ini lagi collab sama? Gorillaz. Oke. Iya. Harganya bisa naik, bahkan ya stabil lah. Oke. Bahkan bisa menjadi karena gua maaf ya, kadang gua nggak punya duit bro, tapi gua suka gua kasih jam. I see. Dulu waktu persiaran gua inget banget tuh waktu itu gua dikasih jam sama adik-adik gua tuh dikasih. Tapi waktu itu mau pertandingan terakhir lawan Persita. Oke. Gua udah kandas banget waktu itu kasarnya. Gua panggil kaptennya waktu itu siapa sih? Bukan si Tugi, yang pelatih lu tuh sekarang siapa? Orang Jawa? Oh, ini ya. Ya itu. Ya itulah. Sini lu kata gua. Gua udah nggak punya apa-apa lagi kata gua. Ini jam gua, ini jam keren kata gua. Rastiawan. Nah, Rastiawan. Rasti kan. Lu harus nonton. Lu kata gua jaga semangat Anda. Nih buat lu pakai. Jadi bisa dibilang juga menjadi salah satu bentuk apresiasi juga gitu ya. Dan gue orangnya spontan. Kadang kalau udah seneng kan, udah menang gitu. Misalnya, Kaji sepatu bagus, langsung gue buka kasih. Kaji misalnya jam bagus, langsung lihat dulu kalau ini gue suka, gue ntar dulu. Makanya gue suka kadang-kadang kalau ke event itu suka pilih-pilih gue. Aduh jangan ini takut diminta.
Jadi kalau mau pakai jangan terlalu gimana, khawatir diminta gitu ya Pak. Iya. Oke, kalau seperti itu. Oke, sobat kita seru banget kita ngobrol sama Pak Haji. Ternyata pengoleksi jam G-Shock juga, dan aku ada hadiah khusus juga, ada mystery box untuk Pak Haji. Nah, ini dia, coba kita lihat. Ayo Abang, boleh masuk. Ada mystery box. Mystery box. Nah, Ada pantun dulu buat Pak Haji. oke. Waduh. Jalan-jalan ke rumah angker. Cakep. Siap. Tidak lupa makan mie Mie. di warung Kalulu. Cakep. Terima kasih buat Haji Rocker. Kesehatan bahagia selalu. Asik. Aduh, makasih. Udah cukup hadiahnya, didoain juga udah senang. Makasih. Aduh. Dalam hatinya berharap jam juga itu Pak Haji. Aman. Dikasih juga Ini sebenarnya. jamnya keren juga. Oh, sekarang kan smartwatch. Smartwatch, betul. Boleh Pak Haji Siap. dibuka dulu. Ada apa di dalam ini dan apa hubungannya dengan Pak Haji? Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Wih. selembar kertas. Ini apa, obligasi ya? Apa itu Pak Haji? Apa sih? Apa ini? Ini, aduh. Wah, ini gila. Oper Serang. Oke. Wah, gila ini, Bro. Apa itu? Gemetar gua. Aduh, gimana nih? Aduh, menceritakan ini. Apa itu Pak Haji? Aduh, Paul, lu ngapain itu? Iseng lu, Paul. Hah? Ini seru juga nih podcastnya nih. Seru dong. Seru nih. Ini apa ya? Klub yang walaupun gue bukan orang Serang, tapi gue kerja di Serang di provinsi. Ini klub yang menurut gue yang membuat cukup musim yang sangat beragam buat gue. Oke. Dan memberikan pelajaran sangat berharga banget gue di dunia football profesional. Oke. Ini perserangnya. Gua mau jadi manajer ini karena ajakan temen aja. Wow. Sederhana. Melihat temen ngajak gua tulus dan melihat gua, aduh, Persarang nih aset nih sebetulnya. Iya. Aset tuh kok kenapa sih dari tahun 58 gak ada yang peduli gitu, ha? Singkat cerita pokoknya gua kecebur. Oke. Dan ini di hotel ini pertama kali buat TC nih, ngajak anak-anak nih. Oke. Iya, Berarti Ratu. di Horizon ini pertama kali nih. TC waktu itu, teman-teman. Oke. Gua tanda kontrak sama pelatih juga Japelo dulu di sini. Oke. Ini pokoknya seru banget. Aduh. Sangat berarti ya. Lope banget nih. Wah, pokoknya fucking asshole. Oh. Damn it. Fucking destroy. Aduh. Apa dong? Incredible. Incredible. Keren God banget. damn lah pokoknya. God damn. Kaget dong Pak Haji, kaget kan? Kaget gua. Kaget ya. Gak ada yang berani ngetin. Gak ada yang berani nih ya. Nggak. Bang Cipo doang yang berani tuh kayaknya tuh. Waktu Bang Ruli tuh. Aduh. Soalnya gua bisa panjang ngomong ini nih. Iya. Tapi bisa panjang, bisa sekali doang gua ngomong. Apa tuh? Bangsat lu. Oke, berkat Pak Haji. Seru banget. Keren banget. Ternyata ada hubungan dan juga sejarah antara Pak Haji dan juga Perserang gitu ya. Ya. Dan ya kalau misalkan kita kulik ke dalam kayaknya mungkin lebih seru, tapi nanti mungkin kita akan cari di next kesempatan gitu ya sobat kita. Oke Pak Haji, sebelum kita tutup, closing statement sama harapan di tahun 2025 ini. 2025 tahun baru. Ini kan gubernur baru juga ya. Iya. Bukan ngomong politik sih. Tapi intinya ya, ayolah tingkatkan indeks bahagia orang Banten lah. Ayo, dan gue mau ikutan, ayo. Mau bantu. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haji Rocker. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Horizon Ultima Ratu yang telah mensponsori dari Ruang Kita Bebas Bicara. Dan untuk sobat kita yang lagi nonton episode ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga tonton semua episode dari Ruang Kita Bebas Bicara. Saya Jalfi pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you Pak Haji, Thank you. terima kasih Thank you. banyak. Seru sekali.